0012. Oke, berarti 100 miliar. Oke, ini adalah kita mengatur sistem algoritma. Maka hitungannya dibalik, angka satunya di belakang. 0,012 1, ya kan? Dikalikan 1. Ayo coba silakan dibuka aja pakai kalkulator. Maka akan ketemunya sekian 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 dibagi 365 hari. Sama dengan 2 tahun 7 bulan 7 minggu. Ya kan? Capek enggak? Capek deh. Salahmu kan? Iya kan? Itu satu. Cuman memang nilai konversinya berbeda, ya kan? Nah itu. Maka jangan sekali-kali jenengan merasa lelah, merasa capek. Aduh Pak, saya presentase sama tetangga malah dinyinyiri Pak, terus dia nggak percaya Pak. Aduh, sekarang mulai hari ini udah saya sampaikan, tapi nanti jenengan jangan menyesal. Ini bakal terjadi. Contoh sederhana, pasti saya yakin setelah nanti pertemuan ini pasti pengurus pun akan digeruduk orang banyak. Saya daftar, saya ikut, saya pionir, pasti seperti itu. Contoh sederhana kemarin di Magelang, yang ikut pada Kopdar itu cuma 70 sekian. 2 hari dia udah kebanjiran data sekitar 400 lebih. Ternyata banyak sekali orang. Itu loh. Kenapa? Karena memang itu tinggal satu langkah ya kan? Udah mulai muncul. Sama nanti di sini. Bingung, Pak saya di grup cuma 150, tapi yang hadir cuma ini Pak. Nggak usah, tenang saja. Nanti pasti akan berbondong-bondong. Pak saya pionir Pak, saya pionir Pak. Ya, kemarin nggak nongol. Iya kan? Nggak masalah. Kita tetap membuka hati. Kita membuat diri. Nggak boleh ada pembatasan ya. Wajib itu. Karena apa? Apapun ceritanya, mereka adalah pionir, saudara kita Nusantara. Ya kan? Saya pun begitu. Saya tidak akan melihat ini kelompok ini, kelompok ini. Enggak, mereka pionir yang harus kita layani. Mereka adalah tuan takur saya yang harus saya hormati dan saya utamakan. Karena dari mereka lah perusahaan ini akan berjalan. Iya kan? Iya. Maka dalam ini saya tidak akan capek, nggak akan merasa capek, diintimidasi, di ini. Silakan, itu kan Anda lakukan. Saya tetap akan melakukan sesuatu hal yang baik untuk Anda sendiri. Nah itu. Maka saya tidak merasa cepat, nggak merasa lelah, nggak merasa capek. Nah ini salah satunya. Oke. Nah kemudian dari 1.750.000 pionir se-Indonesia, ternyata kemampuan rata-rata dealer mobil yang susah didapatkan untuk Jawa Tengah saja Toyota cuma sekitar 10.000 kurang lah, nggak nyampe itu. Masing-masing kayak kabupaten paling mampu 40 unit dalam 1 tahun itu cuma 10.000. 1 tahun 10.000. Nah sementara kita itu pionir 1.700.000. Berapa tahun ngantrinya jenengan itu dapat lagi? Capek nggak kira-kira? Nah sudah capek klik tiap hari petir, masih capek lagi dapat mobilnya, ya kan? Nah saya selalu berpikir lagi, kasihan mereka. Wah, wis kesel-kesel ngeklik, rutin, rajin, ternyata tuh dapat mobil, masih ngantri lagi. Maka saya punya cara lagi. Gimana ini supaya mereka jangan mengeluh? Gimana nih yang tadinya 10 tahun jadi sekitar 5 tahun, ya kan? Maka kami Pisorum mengupayakan terus, berupaya bekerja sama dengan para merek mobil yang kita upayakan nanti minimal 10 merek mobil. Kita akan MOU, ya kan? Mudah-mudahan bisa lebih lah dari 10 merek mobil. Walaupun sebenarnya mereka hanya mampu mensuplai untuk Pisorum cuma 3.000 per bulan, tapi kalau 10 merek kan bisa dari 30.000 kan? Nah, sementara tadi cuma 10.000 1 tahun, kan sedikit mempercepat, ya kan? Itu pun dari 1.740.000 kemampuan 30.000 tetap dibagi ketemunya 5 tahun 8 bulan. Kami melayani panjenengan untuk dapat mobil semua. Baru sedikit kurang lah 5 tahun lagi, iya kan? Itu pun masih kita pikirkan lagi gimana caranya Pak supaya mereka tidak sampai 5 tahun, minimal 2,5 tahun dah, atau syukur 1 tahun deh mereka bisa semua. Nah, ini yang kami lakukan.
ada cara lagi. Yang penting jenengan ikuti sajalah komando, ya kan? Jadi nanti akan kami lakukan, satu mobil hanya nongkrong di tengah showroom bisa ditransaksikan 10 orang. Jual, beli, jual lagi, beli lagi, jual lagi. Yang penting jenengan ceritanya bawa uang, iya nggak? Setuju nggak? Oh, setuju. Kami paham, Pak, pengen bayar utang sih Pak. Oh iya, makanya kami lakukan ini, iya kan? Iya. Nah, ini. Dan kami koordinasi dengan Ditjen Pajak, Bapeti. Kira-kira pelanggaran apa? Oh enggak, selama melakukan itu kewajiban itu bayar pajak, kan gitu? Iya. Kami pun tidak mau melanggar undang-undang. Nah ini. Artinya dalam hal melayani tetap pakai koridor hukum di negara kita. Dan alhamdulillah kemarin waktu di Bogor ada beberapa kawan-kawan Dirjen Perdagangan, Koperasi, juga di Rut BMW, Mercy, kita undang. Disepakatilah seperti itu. Lah ini ya, mempercepat proses panjenengan bisa memiliki mobil, dan juga apa yang tadi diharapkan satu koin bisa ditukar, ternyata dengan model ini bisa mendapatkan uang cash. Tepuk tangan. Ya kan? Saya target sekitar 1 tahun bisa lunas semua orang-orang dari 1.700.000 bisa memiliki mobil semua. Dalam hal ini adalah penggantinya adalah uang. Nah, itu pun masih kita kuras lagi pikiran, gimana caranya supaya lebih mudah lagi. Kalau itu kan sama dealer orang lain, gimana caranya nih? Oke, gampang. Target tahun pertama tiap kabupaten akan saya dirikan showroom sendiri yang menyediakan mobil untuk panjenengan langsung. Tidak perlu melibatkan showroom orang lain. Gagah gitu, ngapain capek-capek, iya kan? Jenengan kan gagah, wah showroomnya sendiri, wah selfie, iya kan? Nah selama ini selfie punya showroomnya orang, iya kan? Ya rugi deh. Itu yang kami lakukan. Artinya apa? Inilah sistem yang saya bangun. Bagaimana ini bisa diminati orang banyak, siapapun dia, bla bla bla, ini itu. Nah, itu adalah pionir, itu harus kita layani, ya kan? Apalagi yang notabene memang dalam hal ini kompak dan selalu serius dan selalu hadir, selalu membahas tentang showroom. Ya tentu kita utamakan dong, iya kan? Iyalah. Nanti biar nih agen-agen nih yang tanggung jawab nih, iya kan? Pak, saya biasa mengikuti itu loh di showroom, di video, di YouTube. Oh saya juga offline sering Pak. Yaudah, hubungin dengan mereka. Nanti diajari gimana caranya. Itu. Nah, inilah Bapak Ibu yang kami selalu godok, selalu kita bahas di tim Dewan Direksi. Sebuah langkah-langkah yang terbaik, tercepat dan menguntungkan. Artinya menguntungkan pada panjenengan, tidak perlu proses yang berbelit, juga secara bisnis juga menguntungkan kami. Lebih cepat perputarannya, walaupun cuma 0,1%, tapi kalau cepat mereka 1.700.000 terlayani, kan bisa lumayan juga kan? Dan alhamdulillah lewat perwakilan Semarang kemarin saya perintahkan, insya Allah sudah ada juga kita punya stok fail untuk daerah Semarang. Itu 5 hektar. Untuk apa? Menampung mobil yang nanti datang dari pabrikan Jepang. Coba bayangkan. Wis poe iso ora sing ora bisa lah. Showroom dilawan. Dan berkat ketekunan juga doa panjenengan, juga lobi-lobi saya, bahkan tadi malam salah satu calon pilkada mengatakan, Mas, nggak usah neo, aku juga itu 15 hektar, nggonen ngono, luar biasa, ikhlas. Ternyata teman lama saya mau nyalon bupati, ih hebat amat kamu, wis tenang aja, koncone Bukori lho. Itu. Dan alhamdulillah dekat di daerah Pring Surat, dekat pintu tol nanti. Itu 15 hektar disediakan gratis cuma-cuma untuk stok file mobil. Ya, luar biasa. Nah, terus bagaimana anggaran nanti itu? Anggaran nanti kita pergunakan untuk yayasan sosial di sekitarnya, CSR-nya, kan gitu kan? Itu. Kenapa? Kita cukup 1 piring, 2 piring, 1 hari makannya, ya kan? Itu pun 1 sendok kan? Coba, apa ono sing 1 piring sekalian?
Artinya apa? Kita itu bertahap. Kita itu harus menyesuaikan makom diri kita. Iya kan? Iya. Awake dhewe tuku baju saben tahun saben sing dienggo piro? Selembar kan? Apa selemar dienggo kabeh? Enggak kan? Nah, itu. Nah, ini yang harus kita pelajari, harus kita analisa, harus kita hitung, kita rasakan. Oh iya ya, ternyata awake dhewe sebenarnya kayak ngene. Oh, ternyata juga awake dhewe walaupun duit oke ora iso cuman urip dhewe, ono kanca, ono tangga. Oke? Kita lahir di muka bumi ini owe-owe gimana? Membutuhkan bidan, membutuhkan orang lain. Kita pun nanti masuk ke sana apa nyerundul? Apa melayu dhewe? Ora kan? Dipanggul kan? Orang lain. Sama. Apalagi kita masih hidup. Nah, ini harus kita. Maka tidak salah beliau Mr. Nicholas selalu pesan, bersabarlah, tetap rendah hati, dan ikhlas untuk berbagi sesama. Karena beliau paham, pasti orang Indonesia kaget. Ya satu koin, langsung untuk mobil piro itu nek ditukar. Dan nek 300 juta satu koin piro? Itu oke kan? Punya terminal kan? Nah iya kan? Si kaget kan? 30 mobil. Nah 30 loh. Lah nek motor tuh loh. Penuh selapangan. Iya. Wah. Maka dalam ini kami juga punya aturan main. Apa itu aturan main? Satu akun cukup memiliki 1 unit mobil, 1 unit motor, 1 unit rumah, 1 kali haji atau umroh. Kenapa? Setelah nanti 1.740.000 pionir se-Indonesia sudah terlayani, ya monggo jenengan mau tiap hari bolak-balik ke Mekah, itu duitmu dewe, ya kan? Saben dino ganti mobil, karepmu, ya kan? Yang penting pada tahap awal 1.740.000 pionir harus terlayani semua. Tapi itu pun masih saya berharap panjenengan yang satu keluarga akunnya lebih dari 1, ya ojo KB pesen tuku, ikut jenenge serat. Nah, sopo coba cung, lebih 1, ayo. Aku. Nah, iya kan? Nah, ikhlas lah. Bu, wis anu pesen apa dulu? Dereng lebet-lebet niki akune kula. Ya wis nganggo anu mawon yuk. Nah, loh, ibu sampung wis atas nama anakku iki masuk tapi kok anakku direne ora entuk sekeluarga double ya wis yuk ibu yuk ya kan. Nah ini namanya berbagi. Oke. Nah itu pun masih saya carikan cara bagaimana setelah panjenengan terlayani bisa memiliki mobil tapi tidak jadi masalah terhadap lingkungan, tidak jadi masalah terhadap sosial, tidak jadi masalah di negara. Apa itu? Maka kami berpikir bagaimana secepatnya bisa mendatangkan mobil listrik, mobil tenaga surya. Praktis. Jenengan sare, esuk-esuk penuh baterainya, tinggal orang perlu ngantri neng pom, ya kan? Nah, salah satunya kenapa? Kita juga kasihan pada pemerintah yang selalu melakukan subsidi untuk BBM, ya kan? Nah, ini cerdas. Kita juga kasihan ibu-ibu ngantar anaknya nang sekolahan, goro-goro duit pasero kabeh macet, akhirnya anaknya telat, ya kan? Lomba-lomba harus nyong pasar, ya kan? Wah, iku kudu kasih, ternyata macet, duh pasero pikuin kabeh, wah tandane pineto kabeh, wah sembarangan iki jane duwe sopo iki gawe macet, ya kan? Akhirnya tekan pasar telat, ya kan? Ora iso dodol, ini juga masalah kan? Ini juga kita harus pikirkan, gitu loh. Maka saya selalu berpikir, apa ini yang terbaik, apa yang terbagus, mereka kita layani, tapi masyarakat juga tidak bermasalah. Nah ini, setuju nggak kira-kira? Jangan berpikir pasiro KB, Furtonur KB, macet, kasihan tuh DLA JR ngatur, iya kan? Dino Rebu pasiro, sesuk dino Kamis Fortuner kabeh. Iki jenis sopo iki ya kan? Nah iya kan? Oh ibu-ibu, wah Suzuki hybrid kabeh. Waduh gaya ya kan? Iya kan? Dan ini bakal bisa terjadi loh ya.
Bisa terjadi loh. Maka saya dari awal selalu wanti-wanti dan pesan itu jangan sampai tergembesing kok. Wah, direktur lewat, kok bikin mata tergembesing kok ya? Iya kan? Nah, artinya apa? Kita harus berpikir kanan kiri kita, ya kan? Kedepannya juga kita berpikir. Kenapa? Karena apapun ceritanya, pemerintah itu pusing, puyeng, terutama tentang BBM. BBM yang sekarang ada adalah dari apa coba? Dari fosil yang sudah ribuan tahun, yang kemudian dibikin disuling menjadikan minyak, ya kan? Dan itu suatu saat pasti akan habis. Prediksi dunia tidak sampai 50 tahun cadangan minyak dunia akan habis. Dan nek jenengan hari ini milih Fortuner KB, mobil KB, terus orang yang BBM piye? Wah, macet sampai pinggir jalan malahan, ya kan? Jadi barang rongsok. Iya kan? Nah ini. Maka pemerintah menciptakan itu. Dalam hal ini alhamdulillah ada di daerah sini juga, daerah Batang, perakitannya itu. Mobil listrik. Nah kebetulan itu adalah punya komandan saya, pabriknya. Nah, itu. Nah ini akhirnya apa? Mulailah satu demi satu terurai, ya kan, permasalahan itu, ya kan? Nah, terus nanti bagaimana Pak? Kalau terjadi sesuatu, gampang, dul wae, gawe rongsok, tuku meneh, kok ribet-ribet amat. Lu duitmu oke kok, sultan kok, iya kan? Kok ribet-ribet amat sih? Saya belajar di Singapura, di sana umur mobil itu dibatasi, nggak boleh lebih dari 20 tahun. Ketahuan mobil itu lewat jalan raya yang umurnya 20 tahun 1 bulan mesti jadi rongsok. Langsung tarik, nggak perlu Anda ngomong ABCD, mesti di bawah diker jadi rongsok, ker. Itu Singapura. Kenapa? Duh, karena negaranya cuma sekampung. Saya Sukorejo, lah nek mobilnya oke, lah piye coba? Macet kan? Saya pernah dari ujung utara sampai selatan jalan kaki sampai 3 jam. Dikit, ya deket banget itu. Maka di sana diatur tidak boleh memiliki mobil kecuali satu sudah berkeluarga, kedua punya garasi, ketiga punya sertifikat pelatihan nyetir dan montir. Gak sembarangan. Dan yang gini sih penting duit, ya kan? Kredit juga itu, ya kan? Maka bikin kacau kan? BBM-nya naik, BBM-nya kurang, ya kan? Nah, ini salah satu cara-cara itu. Oke, maka saya berharap nanti para koordinator mulai berpikir bagaimana sih caranya kita bisa menyelesaikan masalah itu, tapi tidak jadi masalah orang lain. Oh iya, Pak, di sana itu banyak komunitas koin Pinetwork. Saya mau bikin SPBU. Changer listrik, mobil listrik. Oh iya dah, di sana juga Pak. Dulu mulai dirancang nih, jenengan mulai mikir. Oh, nih kono oke, konco-konco sing pionir. Oh berarti sesuk bakal duwe mobil listrik KB. Nah kini gawe lah gardu cas listrik. Itu harus mulai berpikir begitu. Mulai berembuk sama teman-teman, harus berembuk. Artinya apa? Setelah saya cari jalan keluar, jenengan juga harus menjalankan jalan keluar itu, ya kan? Iya, lu puyeng lah. Mosok jalan keluar neng di rute TKB, kan? Lah ngurusi uang sedunia, ya kan? Lan jenengan cuma ngurusi Sukorejo tok. Isi ora gelem, wah kebangetan. Iya kan? Nah, ini salah satunya. Oke, setuju nanti ya? Nah, oke, gitu dong. Nggak tak kayak mobil lah. Masih semangat? Pisau Indonesia? Situ yang orang situ, mulai. Oke, Pisau Indonesia nomor 1 untuk kita semua. Yes, gitu loh. Calon Sultan ojo ngantuk. Sultan kok ngantukan? Gak boleh ngantuk. Kita pokoknya ketawa, senyum. Kenapa? Tinggal selangkah lagi, tik, rampung urusannya. Ya, setuju gak? Oke, nah saya sampaikan per tadi malam
developer portal kita udah ready. Oke, artinya apa? Tinggal nanti menghubungkan ke jaringan utama oleh Kodim. Rampung. Kapan? Berapa lama? Tergantung. Jenengan datanya udah lengkap belum? Nah belum kok. Iya kan? Maka saya tahan itu. Tinggal menghubungkan aja colok dengan jaringan utama. Biar rampung kabeh urusannya. Itu. Nah ini mulai ini kan. Karena alhamdulillah per tadi malam developer portalnya udah ready. Udah ready tuh. Nanti tak share di grup, iya. Biar jenengan tahu. Iya kan? Gagah nanti jenengan. Oh, sudah menah itu. Nah, sedilaunya tergantung bagaimana kecepatan data itu masuk di kita. Karena kami tidak mau menyakiti orang lain, membuat masalah di bawah. Duh piye kok cuma dulure dhewek sing didaftar. Oh, koncone dhewek sing daftar, ya kan? Nah, ini tugas selanjutnya para koordinator. Silakan koordinasi dengan para agen kita, ya kan? Jangan ngomong itu bukan referensi saya. Sekarang tidak berlaku bro yang kayak gitu. Kita itu berlakunya adalah pionir Indonesia. Bagaimana bisa masuk ke showroom Indonesia dan bisa dapat unit mobil itu, ya kan? Iya. Nah, ini yang saya harapkan. Dan alhamdulillah dari lima marketplace yang satu grup itu ternyata udah on semua. Luar biasa. Luar biasa. Padahal apa? Waktu yang diberikan oleh Kodim adalah 5 bulan. Tapi hanya hitungan saya kemarin ngomong, nggak nyampe 1 minggu bro, beres. Ternyata baru 3 hari beres bro. Luar biasa. Artinya apa? Beliau tim IT kita serius garapnya. Kepengin apa yang harapan panjenengan dalam bulan Ramadan itu bisa tersenyum. Iya kami sebut dengan program berbagi berkah di bulan Ramadan. Wah lumayan kan? Nah sehingga nanti jenengan bisa mengadakan ngabuburit bareng-bareng se-RT. Wah ayo gratis woy. Wah sesuk sahur bareng-bareng. Wah gratis kan? Terjadilah ekosistem apa? Rumah makannya laku, ya kan? Bakul sayurnya laku. Ini terjadi. Ojo terus disimpan dewe. Lo disimpan orang ngendok, ya kan? Tetap gepeng duitnya. Ya kan? Nah ini salah satunya. Oke? Saya bacakan lagi data yang lengkap dari ya. Jadi kalau saya itu bukan ngarang, tapi insya Allah berbasis data ya, supaya jenengan nanti juga gagah menyampaikan. Ya nih. Nah, di dalam white paper kita, nah, jenengan kan ada tuh akun. Kalau dibuka akun, kemudian halaman kedua itu yang tentang klik yang garis 3 kiri atas, di situ kan nanti ada di bawah setelah di atasnya profil ada namanya white paper ya. White paper itu adalah data rilis yang diberikan oleh Kodim yang resmi dan itu pasti akan dilalui di situ. Artinya tidak akan ngomong A atau B berganti C. Itu tetap dan itu harus dilakukan. Di situ di mainnet ketiga bahwa kita sekarang adalah masuk fase mainnet ketiga. Fase ketiga yaitu mainnet. Tinggal nanti yang fase terakhir adalah open mainnet. Ya kan? Nah, apa itu? Di situ diterangkan di garis barisan paling bawah itu di blok hitam jelas bahwa Picoin kita itu tetap akan masuk exchanger, tapi hanya untuk menukar mata uang, bukan untuk dijual belikan seperti cerita-cerita atau kabar-kabar orang lain kan. Wow ini nanti bisa ini begini, enggak, itu kan menurut pendapatmu. Di situ kan jelas bahwa Picoin masuk exchanger itu bursa itu hanya untuk menukarkan mata uang masing-masing negara, memudahkan. Sehingga nanti panjenengan setelah dari Picoin ke masuk ditukar ke USDT, maka akan ditukar ya Indonesia jadi rupiah, terus Malaysia dolar dan segalanya, gitu kan. Namun dengan tetap ada syarat ketentuan, ada pembatasan. Tidak terus rame-rame satu koin jadi 4 miliar, tidak. Tetap ada pembatasan. Menurut informasi yang kemarin saya dapat itu satu orang dalam 1 bulan hanya bisa menukarkan ke rupiah itu paling 100 juta.
Kira-kira cukup apa enggak? Cukup. Bener ya, cukup ya. Nah, artinya apa? Kita juga berbagi. Kemarin kan permintaan ada permintaan sekitar 500 juta lah per bulan. Ya kemampuan kami itu terbatas lah ya, keuangan kami. Artinya untuk yang lain-lain. Sehingga mudah-mudahan nanti malam bisa dikelirkan sekitar 100 juta untuk satu orang untuk menukarkan ke rupiahnya. Kemana? Ke Pisaurum juga. Nggak perlu orang lain. Ke Pisaurum juga. Kenapa begitu? Karena Pisaurum adalah pemenang hackathon, lolos dan sekarang udah dapat sertifikat. Yang bisa menukarkan koin ke Korti itu adalah perusahaan yang masuk hackathon, yang lolos dan dapat sertifikat SDK dan juga dapat rekomendasi dari Mr. Nicholas. Kalau tidak dapat rekomendasi ya nggak bisa juga. Dan alhamdulillah di Indonesia itu lewat Pisaurum Group. Luar biasa. Pisaurum Group. Nah inilah kerja keras kami. Kerja keras kami. Maka saya berharap panjenengan wis paling nurut wae lah. Wong nurut iki ora rekoso. Tenang. Sing rekoso aku ora apa-apa lah. Nah itu salah satunya. Iya kan? Dari berapa nih? Saya lupa nih. Saya lihat ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 marketplace ya. Dari 5 marketplace itu sudah on semua tuh. Paling atas itu Pisaurum. Ya karena komandannya kan di atas. Terus kemudian di properti ya kan, di travel BW, di Tokopedia. Itu ya grupnya kita. Ya kalau dikatakan anak perusahaan apa ya? Ya bukan sebenarnya grup gitu ya. Kalau nanti dikiranya ya tetap itu grup kita. Nah itu Pisaurum di depan. Dan alhamdulillah Indonesia ya ini juga Pisaurum, Properti, Beli Travel, di Tokopedia yang dapat SDK. Malaysia kasihan, Malaysia dari begitu banyak cuma satu perusahaan yang dapat SDK. Bukan luar biasa, artinya apa? Kita diperhitungkan. Kita betul-betul diperhitungkan. Saya itu sampai nggak percaya. Betul saya nggak percaya. Saya itu nangis rasa syukur juga nangis rasa takut. Takutnya apa? Bisa nggak melayani maksimal? Itu salah tuh. Ya kalau teman-teman agen cuma nunggu komando panjenengan apa koordinator komunitas juga mau nunggu komando nggak pernah punya ide. Lah terus bagaimana? Iya kan? Oh kami kepengennya itu Anda punya ide apa bro? Nah, sampaikan. Anda punya harapan apa bro? Bukan kami yang selalu memberikan. Iya kan? Karena jenengan paham nggak? Pisaurum itu adalah perusahaan internasional, bukan hanya bukan. Pisaurum itu perusahaan internasional. Dan ini beliau adalah direktur kepala cabang. Kepala cabang nih beliau nih. Yang nanti beliau itu punya juga anak buah, manajer keuangan, manajer marketing, manajer general manager, itulah. Jadi hari ini mungkin namanya masih agen. Kasihan sebenarnya saya. Bukan agen bro, ini direktur kepala cabang yang nanti beliau itu hanya gimana itu laporan perbengkelannya? Oh pak, itu tadi rodanya masih lepas satu pak. Aduh, gimana itu? Masih nyakrol pak itu. Bagian perbengkelannya, anu pak, keuangannya belum anu. Oke, ini beliau ini adalah kepala cabang nih. Dan nanti akan kami buatkan kantornya itu untuk showroom itu masing-masing kabupaten. Dan di samping kantor akan kita bentuk juga P-Bank-nya supaya jenengan tidak harus puyeng-puyeng nukernya kapan. Jenengan mau beli kulkas pak, oke ke sini berapa itu kulkas? Oh segini, udah nih kwitansinya bawa ke sana, sudah di sini ditukerkan. Jenengan cuma bawa ini cuma kwitansi. Mobil pun begitu. Berapa bu? Mau milih yang berapa? Yang 1,4 miliar pak, oke. Berarti sekian koin ya. Terus tambah apa? Asuransi pak. Berapa tahun? Lah tak lunasin aja 10 tahun pak. Wah hebat kan? Iya kan? Kan aman kan? Wah terus asuransi terus pajaknya semuanya pak 5 tahun sekalian pak saya bayar. Wah
Itulah berpikir, jangan sekali setahun datang lagi, ya cemen ngeselin gawe kwitansi trok gitu kan. Iya, berpikirlah begitu. Kenapa? Supaya ekosistem ini berjalan maksimal, dana masuk ke sana juga maksimal, maka akan diputar lagi pengadaan barang secara maksimal. Itu tahap awal. Kenapa begitu saya sarankan? Karena jatah 1,5 koin pay yang panjenengan berikan oleh Kortim di 6 bulan pertama harus habis. Ayo. Nah sekarang panjenengan tadi ditanya 100 juta cukup. Waduh, dan terus sisanya buat apa? 1,5 koin 7,3 miliar bro. Nah saya puyeng kalau begini nanti di bulan ke-8 cuma dikasih 0,01, jenengan malah nangis nih. Iya kan? Yuk coba gimana caranya membuang angka itu? Dibagi-bagi, nongkrong nang terminal, nggawa kerdus, bagi-bagi ngono. Apa nang pasar? Yuk rene yuk. Bisa jatah turu Bu. Piye iki mau belanja ngono. Bukan begitu caranya. Tetap pakai sistem supaya berputar, itulah ekosistem berkelanjutan terus. Syukur-syukur hanya sekali ngasih mereka berjalan muter dewi. Sekali gangsing, ono karepmu. Aku awake modal sekali, kowe kudu muteri dewi. Nah ini yang berhasil namanya nih. Kemudian jenengan pindah lagi, putar lagi begitu. Jangan sampai saben dino rono meneh bagi meneh, rono meneh bagi. Ini nggak berputar. Itulah 7,3 miliar bro. Harus habis. Ayo. 1 bulan. Puyeng ora puyeng? Ayo. Iya kan? Nah ini tapi kalau Pak Buhori 5 koin pun 10 koin pun 1 bulan kurang. 50 koin Pak Buhori masih kurang. Ayo, karena kita punya cara. Nah inilah yang harus mulai sekarang saya harus mendengar panjenengan semua.